Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi. Didukung oleh Nyaman besar rumah sakit. Dua Sisi malam ini hadir dengan tema pekerja scam di Kamboja, pelaku atau korban, dengan narasumber Dirjen Imigrasi periode 2015 hingga 2020, Irjen Polisi Purnawirawan Roni Sompi. Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber Cisrek, Pratama Persada. Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Alisera. Manajer Media Amnesty International Indonesia, Hairil Halim. Pembawa acara kita malam ini, Ari Fadil dan Aditya Nugroho. Ho, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Ki. Ya, Langsung aja kita buka ya. langsung Ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Ada Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Ari Fadil. Pi, Ya, ada yang lagi rame nih. apa nih? Ada ribuan warga negara Indonesia di Ya, betul. Kamboja yang minta dipulangkan ke tanah air. 2277 kok. Betul. Nah, ini buntut dari pemerintah Kamboja yang melakukan ekstradisi besar-besaran Ya. terhadap WNI yang diduga terlibat dalam kasus TPPO, tindak pidana perdagangan orang, dan online scam, Vi. Itu ranah hukum negara sahabat, jangan kita utak-atik sih. Tapi kalau mengacu ke pernyataan yang tadi kita dengarkan bersama, Pak Mahendra Siregar, selaku Ketua OJK, yang mengatakan mereka ini adalah pelaku. Jangan dicap mereka ini korban, begitu. Setuju nggak kalau mereka pelaku? Saya kurang sepakat dengan pernyataan Bapak ini, karena apa? Mereka itu kan tentu kan di tanah air mungkin saja belum ada kesempatan untuk bekerja. Sehingga untuk menghidupi keluarga mereka harus meninggalkan keluarga dan pergi ke lokasi yang sangat jauh di sana. Harapan ya mendapat pekerjaan begitu ya, dan juga perlakuan yang Baik, baik. Tapi memang ya faktanya memang terjadi ya, ada scammer itu ya, aktivitas kriminal yang berlaku di sana. Tapi kok kalau saya malah setuju dengan Ketua OJK, Vi. Kenapa? Ya, Letaknya kalau di mana? saya setuju bahwa ya mereka ini memang pelaku, Vi. Karena yang diekstradisi oleh pemerintah Kamboja ini Oke. ya yang memang jelas-jelas Oke. terlibat kasus TPPO tadi, Makanya. kan? Scam online tadi, Vi. Makanya tadi kan ada ranah yang nggak bisa kita jangkau, tapi kalau misalnya dideportasi kembali ke tanah air, ya dipilah-pilah lah mungkin ya, mana yang sudah jelas-jelas pelaku, mana yang korban. Ho, kita ngomong terus berdua, tapi yang 4 orang para pakar-pakar ngeliatin kita, Ho. Ini yang harus kita ajak Tingkat serta justru. tingkat kepedean kita lama-lama menurun lama-lama, Ho ya. Oke. Baik, langsung aja kita mulai Langsung, ya. Ho, langsung. Nah, saya ingin ke Bang Hairil terlebih dahulu. Nah. Boleh mic-nya diambil, Bang Hairil? Jadi Anda setuju dengan pernyataan Ketua OJK yang menyatakan bahwa yang diekstradisi dari Kamboja ini adalah justru mereka Pelaku. bukan korban? Jadi kami menyayangkan adanya generalisasi seperti itu. Statement tersebut. Statement tersebut dari Ketua OJK karena itu sangat berbahaya. Ya. Pertama, itu bisa menegasikan hak-hak mereka-mereka yang menjadi korban. Kedua, karena itu disebutkan oleh seseorang yang punya otoritas yang tinggi di Indonesia, berpotensi membuat penegakan hukum terhadap mereka-mereka menjadi bias. Jadi belum apa-apa sudah dicap sebagai kriminal. Maksudnya Padahal apa? Bias tuh maksudnya gimana? penegakan hukumnya nanti bisa bias. Penegakan hukumnya sudah sudah mendapat label dari awal bahwa mereka ini kriminal. Padahal kan harusnya ada asumsi presumption of innocence bahwa Ya, tetap kedepankan ya. kedepankan aspek itu. Jadi adanya label di depan ini sangat berbahaya Nah, karena mereka diekstradisi sama pemerintah Kamboja. Apakah itu bukan berarti mereka dugaan gitu ya, kita ngomong dugaan deh, terlibat dalam TPPO dan
kasus online scam itu? Jadi banyak dari mereka minta perlindungan ke KBRI untuk dipulangkan. Adapun kata ekstradisi yang dikeluarkan oleh Ketua OJK itu dalam konteks Cina untuk membenarkan pemidanaan terhadap mereka-mereka yang melarikan diri dari Jadi label scam. ekstradisi pas di situ. Buat Pas untuk para warga pelaku. negara Cina. Enggak. Jadi kita nanti perdebatkan di sini apakah pelaku atau korban. Oke. Nah, konteks ekstradisi yang disebut oleh Ketua OJK, kita bisa lihat dari pemberitaan itu adalah bos-bos sindikat yang ditangkap di Kamboja atas desakan pemerintah Cina yang sangat kuat kepada pemerintah Kamboja dan minta dipulangkan. Jadi itu di luar dari konteks ribuan yang dipulangkan ke Cina juga. Jadi sindikat. Kita harus bedakan, selain pelaku scammer ini ada juga sindikatnya, ada orang yang membiayai, jadi banyak spektrumnya sebenarnya. Ketua OJK sama sekali tidak generalisir, hanya menyebut pada scammer. Nanti kita lihat apakah yang mereka lakukan itu dalam hukum internasional ataupun hukum TPPO kita itu bisa dipidanakan atau enggak. Ini lebih enak mendengar Mas Heril bicaranya begitu. Saya ke Mas Pratama terlebih dahulu. Mas Pratama, Anda sepakat dengan pernyataan Mas Heril? Jangan generalisir lah. Kok orang niat mau memperbaiki taraf hidup, ya, ekonomi hidup, langsung dibilang pelaku? Ya gini, boleh Mas Heril ngomong seperti itu ya gitu. Tetapi juga kita jangan mengeneralisir itu adalah semua korban gitu. Kenapa kita nggak boleh mengeneralisir semua korban? Karena kalau menurut saya ada 3 macam nih orang yang ada di Kamboja. Yang pertama, memang dia ditipu untuk ke Kamboja. Pasportnya disita gitu, di sana disiksa, disuruh kerja tanpa dia tahu apa-apa. Nah, itu korban harus dilindungi tuh. Yang kedua, dia datang ke sana, pertama jadi korban, ya kan? Tapi begitu dia bekerja, kok enak nih ada bonusnya nih, gitu. Akhirnya apa? Dia jadi pekerja juga. Karena apa? Mengharapkan bonus, mengharapkan insentif. Itu yang kedua. Ini abu-abu nih. Yang ketiga, mereka sudah tahu bahwa kalau mereka ke sana itu pasti kerjanya di tempat scam. Gitu. Nah, ini yang harus dikejar. Dari yang Anda ketahui, 2.227 ini yang masuk yang 1, 2, 3 klasifikasinya. Nah gini, sebenarnya ada beberapa negara yang sudah melakukan ini. Ada Cina tadi dibilang, ada Filipina, ada Korea Selatan, gitu, ada Jepang dan lain-lain gitu. Rata-rata mereka 50-50 lah gitu. Yang menjadi korban dan menjadi pelaku gitu. Nah, pinter-pinternya pemerintah kita bagaimana bisa melakukan digital forensik, psikological forensik gitu untuk membuktikan siapa yang jadi korban, siapa yang jadi pelaku. Kalau mereka korban harus kita lindungi. Kalau mereka pelaku, usut dong. Kan dia menipu. Loh, sekarang gini, emang dia di Kamboja, yang ditipu siapa? Emangnya orang Cina, yang ditipu orang Korea Selatan. Mana bisa dia bahasa Cina, bahasa Korea Selatan? Yang ditipu orang Indonesia, keluarga kita, sahabat kita, orang tua kita, tetangga kita dan lain-lain gitu. Orang-orang itu harus diusut. Kenapa? Karena ini hanya sebagian kecil nih, Mas Fadil nih. Saya bilang sebagian kecil apa? Ini hanya orang-orang sebagai pelaku, tapi yang bagian besarnya nih, sindikat agen yang menyalurkan kemudian jaringan mereka di Indonesia itu banyak. Mereka menjadi pintu masuk untuk menyingkap ini. Anda mau mengatakan mereka ini baru speak up sekarang karena disiksa setelah mungkin performa mereka di dalam pekerjaan atau bisnis scamming itu menurun. Artinya ketika belum menurun ya mereka ikut menikmati. Anda mau mengatakan seperti itu? Jadi gini, perusahaan scamming, industri scamming itu walaupun dia korban yang kemudian jadi pelaku ataupun pelaku, semuanya digaji, Mas. Semuanya digaji. Termasuk korban ya? Termasuk korban. Kenapa mereka digaji? Itu untuk membuat persepsi bahwa loh mereka kerja kok. Berapa bayarannya yang Anda tahu? Kenapa? Berapa bayarannya? Kalau yang biasa itu sekitar 15 juta kalau yang pelakunya ya gitu. Kalau gaji pokoknya itu sekitar 5 jutaan. Jadi ini speak up dan mereka minta dikembalikan ya karena mungkin ada gangguan dengan gaji yang mereka terima itu. Gini, tadi saya bilang, kalau mereka korban, sebenarnya tanpa itu pun dia pengen pulang sebenarnya. Karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Mas, di sana itu orang kalau kerja, kemudian dia nggak sesuai target, disiksa, kemudian tetap nggak bisa, dijual ke perusahaan lain. Di sana perusahaan banyak nih, ini ada satu Kompleksnya banyak, gitu. ada sekitar puluhan hektar. Perusahaannya banyak, mereka yang nggak bisa dijual. Tanpa pegang paspor, ya kan? Oke. Nah, ini mereka kan nggak ngerti apa-apa nih. Ini harus dilindungi. Tapi ketika mereka menjadi pelaku beneran, mereka tahu skripnya, mereka nyaman tahu strukturnya gitu, mereka nyaman gitu. Mereka akan ngajak teman-temannya yang ada di Indonesia untuk kerja ke Kamboja. Banyak itu buktinya itu. Baik. Gitu. Baik, saya ingin ke Mas Hairil. Tadi jelas ya, artinya klasifikasinya dibagi tuh jadi 3 klaster. Nah, menurut Anda seperti apa supaya kita tidak mengeneralisir tadi bahwa ini memang pelaku atau ini korban gitu? Saya ingin kita menyamakan persepsi dulu bahwa
scamming adalah itu tindak pidana. Ya. Itu tidak ada yang Penipuan, mengatakan ya kan? penipuan, itu tidak ada yang mengatakan itu bukan tindak pidana. Tindak pidana, Oke. Bahwa itu udah ada aturan yang mengatur. Tapi untuk konteks Kamboja ini kita harus melihat scamming activities di sana itu bukanlah tindak pidana yang berdiri sendiri. Ini adalah suatu kegiatan yang lahir dari kejahatan yang lebih besar yang namanya tindak perdagangan TPPO. Ya. Lebih Orang. singkatnya. Iya. Jadi ini tidak akan terjadi tanpa ada TPPO-nya. Oke. Sindikat gitu ya. Sindikat, segala aturan internasional, regional, domestik, bahkan di undang-undang kita sendiri tentang TPPO, itu memandatkan pengusutan pidana utamanya. Oke. TPPO-nya artinya sindikatnya, orang yang membiayai, orang yang investornya di sana. Tentunya ada orang Indonesia juga pastinya yang bertindak sebagai sindikat, itu yang harus dicari. Tapi bagaimana dengan orang yang melakukan tindak pidana scamming ini di sana? Apakah ini bisa dipidanakan? Iya kan? Scamming di sini berbeda dengan scamming yang pertama saya sebut tadi, scamming yang berdiri sendiri. Apa perbedaannya? Perbedaannya nih scamming yang saya bilang tadi bahwa secara umum scamming itu pidana, itu suatu kegiatan yang berdiri sendiri. Tapi yang di Kamboja ini adalah hasil dari TPPO. Ya kan? Dan ini ada aturan khususnya. Oke, nah itu- ada undang-undang leg Tapi gini, spesialis yang itu belum mengatur menjawab itu. pertanyaan saya soal terkait dengan pelaku dan semuanya korban yang TPPO membedakan salah. seperti apa? Kalau menyamaratakan bahwa semua itu TPPO mereka ditipu, salah karena Iya. karena Anda yang memang mereka dengan Betul. sukarela, dengan kesadaran diri Kerangka kerja di berpikirnya sana, kan gitu. begini Mas Pratama, ada dua tadi, ada yang Iya. memang benar-benar, ada yang TPPO gitu loh. Saya akan menjelaskan Baik, dengan baik, data silakan. dan hukum ya. Oke, silakan. Biar tidak disebut omon-omon nanti. Jadi data kita ada investigasi selama 2 tahun dari 2023 sampai 2025 kemarin. Itu kita memeriksa interview langsung 58 orang dan memeriksa catatan ratusan, ada sekitar 300 interview yang dilakukan oleh lembaga. Itu kita cross check semuanya. Oke. Kita Hasilnya? menemukan adalah semuanya kecuali 1 orang adalah korban TPPO. Oke. Itu dari ratusan sampel yang kita Ya. Kecuali satu cross check. orang korban. Kecuali 1 orang. Ratusannya itu adalah pelaku. Enggak, semuanya korban TPPO Oke. kecuali 1 orang. Oh, oke. Iya kan? Nah, yang Artinya lapor, tidak yang TPPO. lapor udah pasti korban TPPO, yang Iya, dia iya. menikmati pasti nggak akan lapor. Bagaimana posisinya tindak pidana yang berasal dari TPPO ini, bahwa seseorang dipaksa. Temuan kami di sana itu mereka disetrum, mereka Disiksa, dianiaya. dipaksa untuk melakukan itu, paspornya diambil, bahkan kami menemukan apa yang disebut force criminality. Force criminality adalah kriminalitas paksaan di mana si sindikat ini memaksa orang ini melakukan scamming dan mengatakan, kalau kamu tidak melanjutkan ini, saya laporkan kamu ke pemerintah Kamboja. Biar Buat kamu tekanan tetap- berarti? Atau kamu tetap di sini melakukan itu. Itu paksaan. Dan itu ketika ada unsur paksaan, kita merujuk kepada undang-undang TPPO. Undang-undang kita TPPO pasal 18 itu mengatakan orang yang dipaksa melakukan tindak pidana dalam kerangka besar TPPO itu tidak dipidana. Silahkan cek Jelas, pasal clear. 18. Oke. Silahkan cek pasal 18. Jenderal boleh juga ikut berbicara. Itu bicara data dengan dasar Loh, hukum. iya, itu data kan orang yang melapor ke Anda gitu, ya kan. Tetapi kan kita lihat. Salahnya di mana Mas Pratama? Loh, karena Anda yang datang dengan sukarela ke sana, dia tahu di sana kerja di tempat scammer. Ya memang kerjanya dia pasti akan jadi pelaku gitu. Banyak levelnya tuh banyak. Mereka menjadi pembuat skrip, mereka menjadi pelaku scam, melakukan scammer, mereka ngelola server, mereka ngelola keuangan. Banyak ini level-levelnya mereka nih gitu. Ada yang memang kayak gitu. Oke. Satu orang yang saya bilang tadi tidak masuk sebagai korban TPPO itu adalah orang yang secara sadar berangkat ke sana. Tahu dia untuk melakukan apa? Tahu, dia tahu. Itu temuan kami. Kami tidak menegasikan bahwa ada orang yang berangkat Ya. secara sadar. Ada. Oke. Cuman memang temuan mayoritas kami adalah mereka korban TPPO ditipu untuk Dan berangkat itu sana mayoritas menurut dipaksa. Anda ya? Nah, bagaimana dengan posisi orang yang mengetahui apakah dia pelaku atau korban? Di sini perdebatannya sebenarnya. Nah, Oke. ketika Ya kan? mendapat ekstradisi dari pemerintah Kamboja, berarti kan ditemukan tuh ada unsur pidana di situ. Bagaimana Anda menjelaskannya? Ekstradisi pidana. Saya tidak tahu Ekstradisi pidana ya? posisi untuk konteks Indonesia ini apakah kita ekstradisi atau tidak, itu perlu di double check lagi ke pemerintah. Statusnya mereka dipulangkan atau enggak. Kalau kita membaca undang-undang TPPO itu tugas dari pemerintah adalah memulangkan orang-orang WNI yang menjadi korban di luar negeri, korban TPPO.
Oke. Tidak ada menyebut ekstradisi, ketika dia korban, dia wajib dipulangkan oleh negara. Oke, pada saat kita jeda tadi agak semakin seru tuh ya perbincangan kita. Saya ingin melibatkan Irjen Pol Purnawirawan Roni Sompi mungkin yang pernah berdinas juga bertugas di imigrasi. Saya ingin ke Pak Roni. Pak Roni, apakah mekanisme pemulangan itu seluruhnya tepat menurut Anda? Atau mungkin harus ada pemilahan-pemilahan terlebih dahulu gitu? Mana yang jelas-jelas korban, mana yang mungkin terlibat dalam sindikat yang disampaikan oleh Mas Heril tadi? Ya, baik. Pemerintah terhadap setiap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, apakah dia korban, pelaku kejahatan, selama dia masih memegang status warga negara Indonesia harus dilindungi. Mau apapun itu, pelaku ataupun korban? Betul, dilindungi dalam arti bagaimana caranya dia dipulangkan ke Indonesia. Nah, apakah melalui kerjasama Kementerian Luar Negeri melalui KBRI ataupun utusan dari Mabes Polri, ya, imigrasi, Kementerian P2MI, Kemenaker untuk mengklaster mereka berdasarkan asesmen terhadap masing-masing warga negara Indonesia yang ada di Kamboja untuk pemulangan itu akan lebih baik. Karena dengan klaster itu memudahkan perlakuan terhadap mereka ketika tiba di tanah air. Betul. Tapi kalaupun itu belum diklaster, tentu kegiatan klaster itu dilakukan ketika mereka tiba. Ya, menyambut mereka karena mereka sudah pulang itu adalah hal yang wajar. Tapi kemudian diklaster dalam rangka untuk mengetahui bagaimana mereka ketika berangkat ke luar negeri. Pada awalnya mereka membuat paspornya di kantor imigrasi mana, dia keluar melalui perlintasan bandara, laut. Legal dan ilegalnya itu ditentukan di situ juga ya? Ya, Bisa di situ? kalau umumnya mereka legal, ya. Tapi pada umumnya mereka menggunakan visa turis atau bebas visa karena Bebas visa kan ASEAN. Kamboja kan? Ya, Ya, oke. nah, 30 hari. Nah, ini sebenarnya bagian dari tugas pemerintah untuk melakukan upaya. Kalau ini kan pemulangan ya, kita bicara tentang pencegahan. Ketika kita bicara pencegahan, kita bicara tentang perlindungan. Calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat kemana saja, termasuk Kamboja, seyogyanya dia tidak hanya memiliki paspor dan bebas visa. Keahlian, keterampilan, dan lain sebagainya. Ya, itu pasti. Tapi hak dia selain paspor, dia harus memiliki visa untuk bekerja dari negara tujuan. Jelas, akan ngapain di sana, berbuat apa. Pada umumnya, ya, keluhan-keluhan yang disampaikan itu, mereka itu dijanjikan mendapatkan visa untuk bekerja di negara tujuan. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memberikan perlindungan dengan pengawasan yang ketat ya. Pada saat saya masih Dirjen Imigrasi 2017 sampai awal 2020 itu ada kebijakan yang saya lakukan dengan mengajak kawan-kawan saya untuk kita melakukan pengawasan sejak pengajuan paspor. Ya. Bagi calon pekerja migran Indonesia, kita sarankan sebaiknya melalui mekanisme prosedur yang diatur oleh BP2MI yang sekarang sudah menjadi Kementerian P2MI. Kalau itu sudah dilalui, maka pasti dia akan mendapatkan visa untuk bekerja di negara tujuan. Nah, Pak Roni, tadi Pak Roni kan sudah menyinggung ya, titel Pak Roni sebelumnya kan begitu. Nah, saya ingin challenge nih Pak Roni kalau gitu nih di kesempatan kita ini. Data dari yang Anda miliki dengan teman-teman yang masih ada di dalam saat ini mereka ini jelas nggak mendapatkan informasi yang utuh, tahu dia akan bekerja di scamming dan lain sebagainya begitu. Imigrasi. Ketika ada yang mengajukan paspor, pasti mengajukan wawancara secara mendalam. Bagi yang akan bekerja
tapi tidak melalui mekanisme yang benar, melalui P3MI, ya perusahaan jasa yang mempekerjakan, atau melalui mekanisme dinas tenaga kerja setempat, ini pasti akan dikomunikasikan dengan pihak terkait, ya. Nah, data-data yang mereka secara mandiri berangkat karena dibohongi, ditipu oleh agen, oleh sindikat, tentu data-data itu tidak akan dimiliki oleh imigrasi. Tapi berdasarkan data pemulangan berkali-kali ketika pemerintah membantu memberikan perlindungan untuk memulangkan pekerja migran Indonesia yang mengalami tindak pidana perdagangan orang atau tindak pidana penyelundupan manusia. Data-data itu baru tentu kita dapat dicatat oleh imigrasi, dan data ini tentu dikoordinasikan dengan kementerian terkait, terutama KBRI setempat, ya. Baik. Nah, seperti itu. Berarti kan upaya pencegahan yang dilakukan ini juga tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, karena ribuan dari luar ya bahkan pulang itu tadi, artinya menjadi korban TPPO tadi kan? Ya, jadi upaya yang dilakukan oleh imigrasi tentu ini kan berlangsung terus. Nah, bagaimana memaksimalkan? Karena kalau memang ada job order dari negara tujuan kan lebih baik. Job order itu biasanya melalui Kementerian Luar Negeri atau Kementerian P2MI atau Kemenaker. Nah, bagaimana job order itu kemudian disampaikan? Kita punya Kementerian Komdiji yang bisa memberikan informasi pada calon-calon pekerja sehingga terhindar dari kasus-kasus scamming ataupun penipuan di luar negeri, terutama perdagangan orang. Ya. Saya ingin ke Bang Mardhani. Tadi kan apa yang disampaikan oleh Bang Roni ini lebih ke pencegahannya. Kemudian ketika mereka yang sudah jadi pelaku atau korban kita katakan dari luar, kemudian diekstradisi atau dipulangkan kembali ke tanah air, ini seperti apa pembagian klasternya menurut Anda? Apakah dia ini pelaku atau kemudian dia korban dari... Biar labelnya jelas Bang Mardhani. Ya, yang pertama kalau saya pikirkan dahulu WNI yang sekarang dalam tanda kutip keleleran di depan KBRI Phnom Penh. Hari tadi udah bilang 2.700. Iya, 2.227. Itu belum selesai. Saya 2 kali ke Phnom Penh, 2022 dan 2025. Acara Parlemen ASEAN. Di 2022 tuh saya naik Air Asia dari Kuala Lumpur ke Phnom Penh kan. Nah, ketemu banyak tuh. WNI di situ. WNI. Oke. Saya bilang asik banget nih kayak, tapi kok bukan pengen jadi turis gitu loh. Ngobrol sebentar, mau kerja. Mau kerja. Dan tadi kalau pertanyaan ke Pak Rompi, saya mau jawab. Beliau 2020 kan, 17 sampai 2020. Jadi di sebelum Covid, terakhir ini saya ketemu Pak Santo, Dubes RI di Kamboja, di Phnom Penh. Sebelum Covid, jumlah WNI kita 3.000 orang. Sesudah Covid, 140.000. Luar biasa. Sekarang 166.000 saya cek angkanya. Jadi kalau dari 2.700 tadi, itu akan nambah terus. Makanya langkah pertama saya setuju sama Pak Rompi. Pulangkan segera. Kenapa? Bayangkan warga negara Indonesia. Dulu di Saudi udah kejadian kayak gini di bawah flyover di bawah flyover. Itu image Indonesia habis di Saudi. Di Kamboja Indonesia tuh sangat dihormati. Ketika konflik tuh Heng Samrin, Kyu Sampan, Hun Sen segala macam dengan Jakarta Informal Meeting yang bikin Kamboja damai itu Indonesia. Bahkan ada nama jalan khusus, Jalan Ali Alatas. Karena sangat berperan Indonesia. Jadi buat warga Kamboja, Indonesia itu not only the big brothers, but the blessed big brother. Kakak yang sangat memberkati. Anda mau mengatakan tidak sulit seharusnya memulangkan orang-orang. Untuk itu saya menghimbau Kemenlu, Presiden kalau perlu. Gampang kok. Kirim Hercules. 400 bisa muat berapa kali balik? Enggak.
bisa kita tanggung bareng-bareng sehingga selesai. Kan udah beli tuh Hercules yang gede itu ada 2 unit. Apalagi udah punya, dan itu membuktikan betapa bahwa langkah Pak Prabowo memperkuat alutsista kita bisa buat bencana, bisa buat melindungi Bang warga Mardhani, negara Indonesia. pertanyaan yang mau dikembalikan ke sini, saya membayangkan gini nih, kalau misalnya benar apa yang disampaikan oleh Mas Pratama, mereka ini pelaku, mereka ini sudah tahu cara mainnya, mereka kembali ke tanah air, bukannya bahaya? Indonesia justru malah bisa menjadi titik ladang kejahatan cyber ya. Saya ketemu Pak Santo lagi nih, izin Pak Santo, dubes bagus kita. Teman-teman harus tahu loh, 3.000 ke 150.000 Iya. jumlah. Dan di handling oleh Pak Santo. Dan jumlahnya itu tidak nambah, 7 orang aja gitu loh. Oke. Yang home staff-nya gitu loh. Oke. Tidak banyak, paling tambah lokal staff. Dan lokal staff rata-rata orang Kamboja yang bisa ngebebasin. Nah jadi begini kasusnya, akarnya tidak ada pekerjaan yang cukup di Indonesia. Nanti kalau teman-teman lihat rata-rata menganggur lebih dari 2 tahun. Dan rata-rata direkrut sama orang yang, lah ketimbang nganggur orang yang dikenal. Mendingan di sini 12 juta, 8 juta, kalau Pratama tadi bilang 5 juta. Gampang kok, bahkan beberapa dikasih uang buat ngurus paspor, dibeliin tiket. Dan Nah kan itu kan sebetulnya udah kelihatan itu modus-modusnya. Saya dipermudah, dikasih modal, apa semua segala iya, macam. tetapi Arif dan teman-teman perlu tahu, kualitas pendidikan kita itu tidak menghasilkan lulusan yang bisa berpikir dengan jernih. Jadi ketika wah ini enak nih, Wah, ayo kita aja. nganggur di sini, ini ada angin surga. Padahal Ada angin surga. nanti kalau teman-teman lihat track record lulusannya nyun sewu, memang dari lulusan-lulusan yang tidak masuk ke dalam ranking universitas baik di Indonesia. Bang Mardhani, yang ingin saya tahu gini, dari 3.000 kemudian menjadi 150.000, itu gimana cara mereka masuk ke Kambojanya? Artinya kan ini terdata dengan baik nih, kalau sampai jumlahnya aja kita tahu kan? Iya, masuknya mayoritas melalui jalur yang terdekat. Kami ketemu kemarin Nyun Sewu nyebut Kota Medan, karena itu lebih dekat, lebih mudah. Resmi, Bang Mardhani? Resmi, pakai Bukannya jalur tikus atau apa? pakai paspor, dan karena Kamboja kan sesama negara ASEAN, kita 30 hari bebas visa. Habis itu masuk ke dalam udah hilang. Udah hilang, ketika sudah hilang teman-teman KBRI juga sulit. Nah sekarang ini yang terjadi adalah bahwa dulu memang Kamboja itu membagi 2 tuh. Ada judi online, ini pelaku judi online tidak ada ancaman penjara. Makanya di Sihanoukville, di daerah tertentu berkembang tuh judi online. Banyak dari kita masuk. Selain judi online, ada yang agak di daerah perbatasan, nanti Khairul kasih tahu itu daerah perbatasan, itu yang scammer. Jadi ada 2, ada judi online yang memang resmi, ada scammer. Perbatasan Vietnam, Kamboja. Nah sekarang judi online udah dihapuskan juga. Nah makanya sekarang ini akan ada bedol desa. Bayangkan dari 3.000 ke 150.000. Sementara Jadi sekarang gini, akarnya udah ditutup. Artinya rasanya nggak berlebihan ketika saya bilang bahwa mereka yang 150.000 tadi Anda katakan masuk ke jalur resmi, mereka sudah tahu tujuan ingin ke Kamboja itu ya memang untuk judol dan scammer itu kan. Artinya mereka ini pelaku, betul nggak? Enggak. Ada 2 jenis rata-rata tidak diberikan dengan informasi utuh. Oke, lo pokoknya kerja pakai komputer gampang, pelatihan sebentar. Oke, lo bisa kok. Yang penting lo rajin aja gitu. Setelah bisa dapat uang tadi dikatakan 15 juta, ya akhirnya nikmat dong di situ. Yang itu harus dicek, karena buat saya gini. Ketimbang menghukum orang yang bersalah, lebih bagus membebaskan orang yang tidak bersalah. Bagi hukum. Bagi hukum. Buat saya 2.000 itu bukan angka yang kecil itu. Besar itu. Itulah tugas dari kita negara. Kemenlu tugasnya. Harus segera, kemarin Perdana Menteri Kamboja datang. Cina itu waktu Perdana Menteri Kamboja datang. Dan korbannya bukan cuma dari Indonesia. Dari Cina banyak. Ada juga. Dari Korea Selatan ada. Dari Jepang ada. Oke, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin ke Mas Pratama. Mas Pratama, tadi seperti yang disampaikan Bang Mardhani, angka pertumbuhannya luar biasa, 150.000. Ini saya rasa 150.000 orang sadar nih kerja di sana, baik itu tadi judi jelas online dan apa scam begitu gitu ya. Jelas arti tujuannya. Mati nih, oke. Jadi kalau menurut saya gitu, tadi kan saya sebut mungkin 50-50 nih gitu ya kan. Tapi sebagian
orang itu tahu mereka itu mau ngapain gitu. Sebenarnya tadi pernyataan Pak Mardhani bahwa ya udah kita lindungi warga kita, pulangin ke sini, itu juga nggak ada masalah. Tapi di sini harus diproses gitu. Tapi sebenarnya lebih cepat kalau kita prosesnya di sana. Nah ini tinggal kecepatan aparat penegak hukum kita nih, aparat penegak hukum, imigrasi, mungkin nanti forensik psikologis. Kenapa di sana lebih cepat? Bukti-buktinya sekarang yang megang itu adalah pemerintah Kamboja gitu. Jadi nanti di sana seperti kata Pak Jenderal Roni tadi bahwa dibikin clustering gitu. Mana yang dia memang korban beneran, mana yang dia setengah-setengah, mana yang dia memang pelaku gitu ya kan. Nah jangan semuanya nanti ketika dipulangkan begitu nyampe di Indonesia, oh dianggap pahlawan devisa, dipeluk-peluk, disayang-sayang, oh apa namanya. Padahal kerjanya di sana nipu. Padahal di sana yang ditipu itu orang tua kita, yang ditipu itu saudara kita, ditipu teman-teman kita gitu. Ya masa kita rela? Kalau saya sih nggak rela ya gitu. Bang Ya, Pratama, sebenarnya gini, mungkin buat gambaran ke pemirsa kita sejahat apa sih sebenarnya industri scam dan judi? Ya, ini Kamboja industri ini? profesional. Ini industri profesional sangat besar sekali begitu, jaringannya internasional. Kemudian omsetnya itu billion US dollar per month gitu. Artinya apa? Gede banget nih apa bisnis seperti ini. Karena apa? Korban-korbannya itu bukan hanya orang Indonesia, bukan hanya orang Cina, seluruh dunia. Makanya kenapa tadi Eropa itu mulai neken Kamboja, Amerika neken Kamboja karena warga negaranya juga jadi korban gitu. Kenapa kok akhirnya digulung ini sindikatnya gitu. Amerika, Eropa aja sudah mulai curiga. Ya. Nah Indonesia yang satu ASEAN nggak mungkin nggak curiga. Jadi menurut Anda ini semua totally pelaku ya, kejahatan ini berarti begitu? Gini, apa namanya, memang kalau kita lihat industri scam ini ya gitu, walaupun dia ini menjadi korban, tapi dia tetap melakukan proses scammer itu. Oke. Jadi dia tetap walaupun disiksa, dia tetap melakukan proses untuk melakukan kejahatan scam. Oke. Karena apa? Dia harus nurut kan sama bosnya gitu. Kalau nggak disiksa dia. Ya. Kalau dia nggak memenuhi omset, dijual dia gitu, ya kan? Jadi mereka sebenarnya pelaku semuanya. Nah, nanti kita harus memilah-milah. Dia pelakunya karena dipaksa, tadi Mas Feril bilang, mereka melakukan karena dipaksa gitu, atau dia melakukannya pertama dipaksa, atau kemudian setelah itu dia merasa enak gitu, atau yang benar-benar dia pengen melakukan itu gitu. Nah ini makanya harus di-clustering. Nggak bisa juga kita bilang bahwa oh ini semuanya korban gitu. Jangan dong gitu. Jangan semuanya dibilang korban gitu. Tapi ketika bilang apakah semuanya pelaku? Iya semua pelaku. Tapi Pak Roni udah tahu, udah ngambil mic dia. Levelnya itu harus kita bedakan. Nah Pak Roni, kalau tadi Anda mengatakan imigrasi ada sesi wawancara tahapannya seperti itu. Nah yang saya ingin ketahui adalah angka yang lonjakannya cukup besar dari Bang Mardhani ini hingga 150.000 orang. Apakah itu tidak membuat curiga pemerintah kita begitu loh ya? Kan imigrasi juga punya intelijen juga kan pasti kan? Nah apakah itu dibiarkan aja begitu saja mereka itu melakukan aksi penipuan di luar negeri sana begitu misalnya? Ya, kalau berkaitan dengan perbuatan mereka ketika mereka tiba di Kamboja, itu tentu informasi tentang kegiatan mereka itu perlu masukan dari pemerintah setempat. Nah, kita juga punya counterpart imigrasi di sana yang sering bekerja sama, tapi juga KBRI pasti mencatat. Jadi angka 150.000 itu kan angka keberadaan warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja. Tidak semua bekerja scamming. Iya betul, tapi lompatannya signifikan Bang. Ya memang lompatannya signifikan, tapi ada yang bekerja di kuliner, di sektor-sektor yang ini. Tapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Pratama maupun Pak Heru itu memang betul. Bagaimana kita mengklaster ya, sebaiknya kita mengklaster sejak mereka masih ada di sana sebelum pemulangan. Kenapa? Ketika mereka masih berada di sana, harapan mereka untuk dibantu pulang itu kan sangat besar. Sehingga mereka kemungkinan terbuka apa adanya. Apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka sampai di sana. Itu akan lebih mudah diperoleh oleh pemerintah kita melalui aparat yang ditugaskan ke Kamboja untuk menjemput mereka dibandingkan ketika sudah sampai di Indonesia. Karena mereka akan semakin tertutup. Jadi kita untuk mengungkap sindikatnya akan kesulitan. Lebih baik makanya dilakukan di sejak di Kamboja kita upayakan untuk melakukan clustering seberapa bisa yang bisa dilakukan. Anda setuju Bang Mardhani dengan pernyataan Pak Romi yang ibaratnya sudah dicurigai sejak dari sana begitu loh? Iya tentu apapun kalau buat saya usahakan tidak lebih dari 1 minggu
yang keleleran di depan KBRI segera dipulangkan. Kalau mau diproses Tanpa harus sebelum diproses seminggu, dulu gitu? Kalau mau tadi dalam waktu seminggu mau diproses, monggo, gampang kok. Sewa hall, siapkan desk, Kemenlu bikin segera desk Kamboja, karena bagaimanapun mereka orang Indonesia. Iya. Dan mereka Minta tolong, minta bantu sekarang. banyak sekali di sosial media. Ya harus senegara segera hadir. Oke. Nggak ada masalah mau di sana atau mau di sini. Kalau saya sederhana masuk di sini. Udahlah Masukin ketakutan di hanggar. sana Bang Mardhani, kan saya merasakan nih ya. Iya. Ribuan orang itu sudah merasa ketakutan, sudah merasa kesakitan, dicurigai pula lagi. Makanya buat saya segera dipulangkan. Sampai di sini silahkan diproses. Clusteringnya jadi di Indonesia Di saja. Indonesia kita punya hanggar. Meskipun kita punya buktinya tempat. nanti akan sulit nanti misalnya. Oh mudah, semuanya itu bisa di tracing. Pratama paling jago itu, iya, ngetres iya. urusan Makanya kita undang di dua sisi ya. cyber segala macam. Saya juga bisa lihat Facebooknya mereka, segala mereka, komunikasi mereka, nomor mereka. Oke. Kita hidup di dunia digital yang sangat transparan dan mudah sekali. Tidak ada yang tidak bisa untuk di tracing. Tinggal political will-nya. Dan political will ini angkanya murah sekali, nggak sampai 1 miliar US dollar yang bayar ke Donald Trump untuk gabung di BOP gitu kan. Ini udah ada di sini. Ya, laksanakan segera gitu. Oke. Saya ingin ke Bang Hairil. Tadi kan Bang Hairil kayaknya pas Mas Pratama ngomong semuanya dipelakukan saja gitu ya. Artinya sudah semuanya kita kasih dugaan sebagai pelaku, nanti tinggal di clustering. Apakah pelaku betulan atau pelaku yang memang paksaan sekalian jadi korban. Setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Pratama, silakan. Sikap kami sebenarnya adalah fokus ke TPPO-nya. Membongkar sindikat dan jaringan ini. 2.000 orang ini adalah sumber data utama untuk mengungkap jaringan itu. Betul. Ini belum apa-apa, 2.000 orang ini udah disebut kriminal. Iya kan? Jadi nanti Ini yang kita bisa tersinggung bias. kita ya. Jadi pulangkan mereka, penuhi hak-hak sebagai warga negara. Jangan diberi label dulu sebelum diperiksa. Jangan dicurigai juga. Jangan dicurigai dulu karena begitu di awal sudah dikasih label, nanti penegak hukum kita juga terpengaruh. Oh ini mereka. Kalau Pak Roni dan Mas Pratama Tapi ya mengatakan jangan di sana dikasih di label cluster, itu sebagai korban semuanya juga. Tidak ada juga. Gitu. Nah, Jangan gitu. Pulangkan mereka, screening dengan baik. Penegakan hukum kita harus berbasiskan pada pemenuhan hak-hak korban. Karena itu mandat dari Undang-Undang TPPO kita. Sambil mencari pelaku utamanya, sindikatnya. Nah, sebagai gambaran di hasil investigasi kita di sana itu, kita itu mengidentifikasi 53 scamming compound. Dan ada 45 lokasi mencurigakan. Kenapa kita menyebut lokasi mencurigakan? Karena kita nggak berhasil mengkonfirmasi. salah satunya Kreitum itu ya? Ada banyak lokasi yang sana. Dan satu scamming compound bisa memuat ribuan orang. Oke. Bayangkan, tadi yang terkonfirmasi 53. Satu gedung saja memuat 1.000 berarti 53.000. Oke. Tadi kita memiliki 53.000 orang yang terlibat di situ. itu kalau 1.000, Oke. ribuan orang di dalamnya per compound itu. Ada 45 lokasi lain yang menurut kita ini juga diduga merupakan scamming, tapi kita nggak berhasil mengkonfirmasi. Kenapa? Yang berhasil kita konfirmasi. Apa kendalanya apa? Tantangannya banyak. Pertama, Mike. mau masuk ke sana aja susah. Masuk ke dalamnya aja tuh nggak bisa Iya. kita karena dia udah kayak pagar militer, Betul. udah ada private security apa. Bisa kita nyuri-nyuri jadi kayak bagian dari mereka, ngobrol pas mau masuk tuh Undercover Jadi lah. pengawasannya berlapis di ya? dalam pun ketika di dalam pun, nah itu yang tadi dibilang di dalam tuh minta maaf ada pecel lele, ada servis handphone, ada cukur rambut, Oke. masakan padang. Jadi bisnis Itu- yang ada di depan ini hanya kamuflase saja, Iya. kemudian di belakangnya. Jadi benar memang susah untuk masuk. Dan ketika seperti itu agak susah kalau dibilang mereka mendapatkan kemerdekaan dalam bekerja. Jadi sekali lagi segera pulangkan. Baik. Lalu hasil temuannya boleh? Dari Silakan temuan tambahkan. kami, Enggak. temuan kami mengkonfirmasi. Ada beberapa dari mereka yang memiliki kebebasan Pak Mardhani gitu. Mereka bisa megang handphone, mereka bisa kemana-mana, mereka bisa ke kota, mereka bisa beli makan, mereka bisa Artinya ngobrol mereka sama tidak siapa aja. terkungkung, terkurung dan lain sebagainya. Ada yang kayak gitu. Anda mencurigai itu pelakunya gitu maksudnya? Tuh, iya dong. Ada yang kayak gini.
pelaku itu pasti akan dipuja, bukan puja, akan disayang-sayang nih sama bosnya gitu. Mereka itu pasti disayang-sayang. Tapi faktanya mereka dianiaya, disiksa kok. Ada yang dianiaya tapi nggak semuanya. Dianiaya pun mereka juga melakukan pekerjaan scam sebenarnya. Sedih gitu. sekali kalau misalnya tidak dianiaya semuanya. Saya mau share ini data lagi ya. Baik, Tambahan silakan. data nih biar tidak berasumsi. Ya. Ada satu orang Indonesia yang kita wawancarain berhasil. Orang ini 2023 pernah balik dari Kamboja setelah mengumpulkan uang. Selamat dia. Selamat. Bisa dia. Dia tidak menjadi korban pada saat pertama. Oke. Pulang ke Indonesia duitnya habis karena tidak ada lapangan kerja. Dia Bergoda kembali. lagi untuk kembali. Tergiur dia ya. Tergiur dengan pikiran bahwa dia bisa membuat uang yang sama. Iya kan? Dapatkan uang yang sama. Dia melakukan kejahatan kan di sana? Scamming. Oh, Oke. oke. Scamming. Setelah kembali ke sana, dia tidak perform, disiksa habis-habisan, disetrum dan segala macam, dan dijual ke kompor Perusahaan lain. lain. Oke. Disinilah Ini menarik terjadi datanya lagi nih. tindak Menarik. pidana perbudakan. Tar Dari yang dulu, tadinya tar dulu. pelaku kemudian menjadi korban maksud Anda? Ntar dulu, Iya. jangan karena habis disiksa baru dong teriak-teriak jadi korban. Bukan. Yang Bener nggak? Yang Iya benar. Ya, baik. Itu ada seperti itu, tapi memang ada juga ini Giliran enak, nyaman, diem. No. Ini Ah. ada yang Kita- ngomong sama gitu loh. saya nih, langsung nih gitu. Dia bilang, saya mau ke Kamboja. Ya. Oh, kenapa Kamboja? Ah. Di sana gaji 15 juta. Saya mau kerja di sana. Loh, Anda scammer dong? Iya, nggak apa-apa. Enak kok di sana. Terang-terangan kan? Terang-terangan ngomong kayak gitu. Karena nature dari bisnis industri scamming ini yang penuh kekerasan, seseorang yang awalnya bukan pelaku itu bisa saja besok atau lusa menjadi korban, sama dengan temuan satu orang yang kita tadi dari Indonesia. Dia dijual ke kompon lain karena tidak berhasil memenuhi target. Artinya mungkin pada saat datang pertama dia bukan korban, tapi karena nature kekerasannya yang sangat kejam di sana, dia menjadi korban dan korban perbudakan akhirnya. Karena Tapi Atau diperjualkan. awalnya jadi korban, tetapi setelah itu jadi pelaku. Karena enaknya tadi Karena gitu. enak gitu. Ada juga kayak gitu. Ya ada, mungkin temuan kami Gimana? itu Pak? tadi. Oke. Ya, baik. Bisa di klaster juga ya. Ada pelaku otaknya. Ya. Ya sindikatnya. Ada pelaku yang turut serta membantu melakukan. Itu kan beda dia. Iya. Pidananya juga beda. Ya, oke. Pengenaan pidananya beda. Tapi kan sebagai mantan polisi, Anda tahu mens rea-nya kan jelas kan? Mens rea itu bisa ada. Kan niat berangkat ke sananya untuk scamming gitu loh, Pak Ruh. Ya, itu tidak mudah untuk mengungkap mens rea ya. Tapi pada umumnya karena mereka itu bukan pemilik modal, mereka itu kan hanya pekerja. Iya. Jadi ada pekerja yang mau tidak mau dia harus melakukan itu, tapi tidak mungkin dia menyiksa kawannya. Tapi dia melakukan scamming terhadap warga negara Indonesia yang ada di Indonesia, itu kemungkinan besar. Nah itu yang harus diungkap. Tapi mau tidak maunya melakukan tindak kejahatan, dia tetap melakukan kejahatan tuh. Pelaku Ya, itu kan? Ya itu tadi, kan ada kalau pasal yang dulu itu pasal 55 ya otaknya. Tapi ada juga pasal 56. Saya belum tahu ini pasal berapa dengan KUHP yang baru. Ya. Tapi yang otaknya, yang menyuruh melakukan itu ada, lebih berat. Betul. Yang membantu melakukan juga ada. Tapi ada yang karena tidak dapat jatah dia ya. Oke. Pak Pratama bilang, dia akhirnya ya mendapatkan siksaan. Oke. Nah, kalau yang bebas-bebas ini mungkin mereka ada prestasi sehingga dipercaya. Kenapa mereka dibebasin? Itu promosi, itu iklan. Iklan bagi yang lain yang belum berusaha. Untuk menarik orang, yuk kerja di Nah, Kamboja itu enak seperti gitu ya. Mereka ada Hall of Iya. Fame-nya. Mereka itu setiap kompon tadi ada Hall of Fame-nya gitu. Siapa yang paling berprestasi, siapa yang nomor 2, juara 3 gitu. Kayak di gerai restoran ya, manajer minggu Iya. ini gitu. Jadi ya. karyawan Mereka terbaik bangga gitu ya. untuk itu. Mereka berebutan untuk itu karena apa? Bonusnya sangat gede gitu. Baik. Oke, enggak artinya kita sudah bisa klasifikasikan ini pelaku kejahatan dong berarti kalau bisa katakan. Oh iya dong. Oke. Iya. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin ke Mas Hairil. Tadi jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Roni, ini dibagi nih, ada kepalanya, kemudian ada yang di bawahnya. Memang seperti itu? Apa yang data yang ditemukan oleh Amnesty International? Ya, jadi memang kita harus membedakan. Jadi pembedaannya itu lebih
lebih aman ketika kita menggunakan sindikat sama pekerjanya. Oke. Iya kan? Di clusternya karena jelas lah. pekerja ini agak beresiko. Statusnya ada yang korban, ada yang mengetahui, ada yang sadar. Jadi kita bedakan antara sindikat dan pekerja scamming. Itu biar lebih jelas. Biar kita tidak menghukum orang yang salah kalau kata Bang Mardhani tadi. Nah, disinilah sebenarnya tugasnya pemerintah. Kalau kita pakai rujukan aturan hukum di Indonesia, sebenarnya kan kita menggunakan undang-undang TPPO untuk mengusut ini. Untuk menegaskan bahwa pemerintah itu peduli pada akar permasalahannya. Nah, kenapa Cina begitu getol mendorong Kamboja, memaksa Kamboja untuk menutup scamming compound yang ada di sana itu karena mereka jadi korban kerugian finansialnya besar sekali di Cina dan investor-investor yang di ring leadersnya itu berasal dari Cina banyak di sana. Nah, pertanyaan ini mereka punya data. Cina udah punya data transaksi dari ring leaders, dari sindikat. Pertanyaannya sekarang kita punya nggak? Nah itu. OJK punya nggak data-data transaksi? Kalau dia berani mengatakan pelaku, jangan pelaku ya pekerja tadi. Dia punya data nggak mengenai sindikat? Ya kalau misalnya dia bicara soal pelaku, berarti dia jangan punya dong berarti. Harusnya diungkap dong bahwa kita punya Dibuka data ya? mengenai sindikat. Oke, pulangkan mereka. Kita punya data mengenai sindikat. Nah, kalau kita belum punya data apa-apa, tapi sudah bicara. 2.000 orang ini tiba-tiba mau dilabelin sebagai kriminal, itu proses hukumnya agak carut marut nanti. Jadi berbeda dengan Cina, sudah bertahun-tahun mendorong pemerintah Kamboja, mereka sudah punya data yang kuat. OJK-nya mereka mendeteksi ratusan transaksi mencurigakan, kita nggak ada. Bahkan pada saat kunjungan PM Kamboja di Indonesia, saya ragu ada topik ini dibahas antara PM Kamboja dan Presiden. Seharusnya kan dibahas ya. Seharusnya. Apalagi ada data 150.000. Kalau kita peduli, warga negara saya di sini. Pemerintah kita peduli terhadap Iya. nasib WNI sana, topik ini harusnya menjadi salah satu topik yang dibahas. Nah, kalau menurut tunggu dulu Bang. Ini nih. Belum. Nggak adil kalau hanya menggunakan Nggak. TPPO. Nggak adil gitu. Kenapa? Karena TPPO itu tadi membagi antara sindikat sama korban, ya kan. Sedangkan di sini pelakunya itu banyak regulasi yang dilanggar, undang-undang ITE, ya kan. Kemudian undang-undang TPPU, karena mereka juga melakukan pencucian uang gitu, ya kan. Ada KUHP dan lain-lain gitu. Masalahnya berlapis begitu ya. Jadi banyak regulasi yang bisa dilakukan. Kalau kita basisnya hanya TPPO, ya artinya nggak ada pelaku, mereka korban aja. Lanjut. Itu simpel. Saya jawab. TPPO adalah extraordinary crime. Ya. Undang-undangnya lex specialis. Masa kita mengesampingkan dan fokus ke ordinary crime-nya? Iya kan? Tapi yang ekstranya seolah-olah diabaikan. Ketika ada dua pidana, yang digunakan adalah lex spesialisnya undang-undangnya. Dalam hal ini, undang-undang TPPO-nya lebih kuat. Itu yang harus menjadi rujukan dalam penegakan hukum ini. Iya, karena kita ngomongnya itu adalah TPPO gitu. Padahal nggak semuanya TPPO. Nggak semuanya dong, Aktivitas Mas scamming Eril. ini berasal dari kegiatan TPPO. Tidak akan terjadi mereka men-scamming orang di sana Nggak kayak gitu. tanpa Nggak ada semuanya. perekrutan. Nggak Tanpa ada semuanya. perekrutan. Oke. Itu data kami menemukan banyak yang Iya. ditipu. Oke. Banyak yang ditipu. Tapi Mereka yang tidak sukarela tahu. juga banyak, Mas. Iya, Itu jadi ada. masalah gitu. Saya Iya tadi kan? menemukan, saya sudah menyebutkan ada satu orang yang sukarela. Tapi itu membuat dia bukan menjadi korban karena ketika kembali lagi dia akhirnya menjadi korban yang diperdagangkan. Oke, kalau gitu misalnya solusinya apa dong Mas Pratama? Kalau tadi teman-teman dari Amnesty mengatakan ini TPPO. Kalau dari Anda? Ya iya, kita kan ada banyak regulasi. Kita punya undang-undang ITE, kita punya undang TPPU, kita punya KUHP dan lain-lain. Perlakukan sesuai dengan undang-undang yang ada aja. Kenapa dia nipu orang, kerugian orang? Ada undang-undang ITE bisa dipakai. Korbannya orang Indonesia. Terlepas berangkatnya dia ke sana ya TPPO tadi itu misalnya. Loh, ntar dulu gitu. Ketika mereka ke sana apakah pasti itu TPPO? Kan belum pasti juga. Mereka ada yang ditipu, saya bilang. Ada yang ditipu, memang benar ada yang ditipu gitu. Tapi memang ada yang benar, dia itu ke sana penuh dengan kesadaran, mereka tahu mereka itu mau kerja di industri scammer. Mereka tahu mereka akan kerja di industri judi online. Nah itu gitu. tidak bisa dimasukkan ke yang Itu TPPO. nggak bisa dimasukkan gitu. Jadi jangan digebiah uyah istilahnya. Jangan digeneralisir disamaratakan, juga oleh. Jangan digeneralisirkan juga gitu. Ya, baik. Karena kalau kita ngomong hanya TPPO, nggak ada semuanya jadi korban. Semuanya akan jadi korban gitu. Yang
yang salah itu adalah sindikatnya gitu. Dan nggak bisa kita ngomong kayak gitu kalau menurut Saya saya. ingin ke Bang Mardhani. Jadi apa yang harus dilakukan oleh negara saat ini dengan adanya kasus? Selain tadi segera memulangkan. Kalau saya sederhana, segera buat satgas penanganan WNI kita di Kamboja. Ingat loh, dari 3.000 ke 150.000. Ya. Dan ketika kita ngomong nih, mereka tuh keleleran. Tidak ada tempat tinggal, mau pipis bagaimana, mau mandi, mau Ya tujuan gimana, dua sisi kan kita mau berdiskusi makan malam ini bagaimana. untuk mempercepat itu. Makin lama kesehatan mereka bagaimana, Ya. makin lama korban mereka, bahwa mereka, saya agak tidak setuju dengan Pratama bahwa mereka harus segera diproses, tidak setuju dengan OJK. Uangnya nggak ada yang masuk ke kantong pribadi mereka. Mereka semua Sudah kerja. bisa dipastikan itu. Iya, karena pelaku itu ketika ngasih nomor rekening, tidak nomor rekening mereka. Semua mereka itu dalam industri mafia, scammers. Dan kalau saya dapat info dari teman-teman di sana, investor itu dari hampir seluruh dunia ke situ. Karena ini memang uang yang sangat Cepat gede putarannya. gitu loh. Dan mereka itu rata-rata memang korban. Belum tentu TPPO, saya setuju. Tapi mereka itu dipaksa untuk melakukan penipuan. Ya, kejahatan. Dan dari beberapa yang saya dapat, rata-rata pengen kerja kok. Nggak ada pikiran mereka, saya pengen mencuri, saya pengen. Nah, mereka cuma itu. pengen kerja. Kalau bicara tapi solusi. diiming-imingi memang. Kalau bicara Nah, solusi, dikembalikan ke sini. Mau diapain ini orang-orang? Nah, long termnya, Kan segeralah ingin pemerintah segera katanya. menyediakan lapangan pekerja di dalam negeri. Industrialisasi dimajukan, Baik. foreign direct investmentnya maju, korupsi diberantas, macam-macam. Sebenarnya nggak ada yang susah, tapi kita tidak melakukan itu. Baik. Akhirnya semua rata-rata itu kalau lihat TikTok kita, ayo kerja di luar, ayo kerja di luar. baik. Karena memang sangat mudah kerja di luar kok. Saya ingin ke Bang Roni. Bang Roni, menurut Anda apa yang harus dilakukan negara? Hadir seperti apa? Ya, pertama tentu harus memberikan perlindungan kepada yang masih ada di Kamboja yang mengalami penyiksaan dan sebagainya ya. Apapun dia, apakah pernah menjadi bagian dari pelaku sindikat dan sebagainya. Atau benar korban gitu. Ya, tapi kita kan sementara ini yang sudah jelas masih ribuan. Ada lagi sekitar 150.000. Ini kan perlu dipetakan. Yang utama adalah mencegah, jangan ada yang mengalir lagi ke Kamboja, Itu. tidak jelas. Itu. Mereka harus disosialisasikan. Baik. Jadi diskusi kita pada malam hari ini adalah memperkuat pemerintah, terutama ya melibatkan imigrasi untuk pencegahannya itu mulai dari pembuatan paspor, kemudian melintas ke negara tujuan terutama Kamboja karena itu bukan negara tujuan untuk bekerja. Sudah berapa kali Kementerian Luar Negeri menyampaikan, Kementerian Tenaga Kerja juga. Nah, bagaimana mencegahnya sejak awal. Kemudian bagi yang kembali ini paspornya disita semua. Oke. Ya, sehingga pemberian paspor kepada mereka ini Baik. akan selektif sekali. Ya, kami sudah mendapatkan poinnya. Ini karena keterbatasan waktu, Ya. tapi tentu kita sama-sama sepakat bahwa mereka yang sebagai pelaku Ya. maupun korban tetap Betul. harus dilindungi oleh negara-negara, harus hadir di situ untuk WNI kita yang berada di Kamboja. Memang kalau misalnya meminjam istilah Bang Mardhani, keleleran ya kita emang iba sih kalau misalnya terjadi faktanya seperti itu. Baik, inilah dua sisi pada malam hari ini, harapannya bisa mendapat pencerahan ya dari diskusi kita pada malam hari ini. Akhir kata saya Arif Fadil dan Saya Aditya Nugroho pamit undur diri, saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Didukung oleh Nyaman bersama.